Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Pancasila E. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas besar kelompok kami dengan judul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Peserta Didik di Era Globalisasi. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajilun Suparman, NIM 02201009 dari Prodi Matematika. Perkenalkan, saya Nurlisa dengan NIM 02201015 dari Prodi Matematika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud Alwarid, NIM 12201034 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Anissa, NIM 12201049 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Sabrina Sarkali, NIM 12201059 dari Prodi Teknik Industri. Nama saya Taufikul Ilham Kartobi, NIM 12201069 dari Prodi Teknik. Adapun dosen pengampu dari Pancasila E yaitu Ibu Farida Nur Hidayah, SH, MH. Kemudian outline hari ini yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Sabrina. Kepada Sabrina dipersilahkan. Pertama adalah latar belakang. Next. Latar belakang. Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi mengharuskan kita untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila. Itu agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya. Dan agar intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Globalisasi membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan-perubahan di berbagai negara. Kemampuan menghadapi tantangan yang amat dasar dan akan melanda kehidupan nasional, sosial, dan politik, bahkan mental dan bangsa, maka benteng yang terakhir ialah keyakinan nasional atas dasar negara Pancasila. Sebagai benteng dalam menghadapi tantangan pada era globalisasi yang semakin berkembang pada saat ini, menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik di era globalisasi bisa dilaksanakan dalam momentum-momentum yang tepat. Dalam kenyataannya, sekarang ini banyak peserta didik dan generasi muda yang moralnya rusak karena berbagai hal yang mempengaruhi mereka karena dampak globalisasi. Teman bergaul, media elektronik, dan hal-hal negatif lainnya. Keadaan yang demikian sangat memprihatinkan dan perlu perhatian khusus karena mereka adalah penerus bangsa. Untuk itu, perlu pembenahan agar mereka penerus yang mendatang memiliki akhlak dan moral yang baik. Next. Kedua adalah tujuan. Tujuannya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Pancasila sebagai ideologi, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era globalisasi, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik di era globalisasi. Selanjutnya bisa dilanjut. Yang ketiga ada pembahasan. Next. Menurut Noto Nagoro dalam buku Sunoto 1991 berpendapat bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pandangan hidup dan menjadi alat pemersatu bangsa. Nilai yang tertera pada 5 sila tersebut merupakan ideologi yang digunakan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai suatu dasar filsafat negara
Maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantaan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintah negara, hukum dan peraturan perundang-undang negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Next. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Sila kedua Pancasila mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada norma-norma dan kebudayaan baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Untuk itu, manusia memiliki perbedaan individu, suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama. Konsekuensi di dalam negara adalah beraneka ragam tetapi mengangkat diri dalam suatu kesatuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Next. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara merupakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Dalam sila keempat, terkandung nilai demokrasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan negara. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensi nilai keadilan yang harus terwujud adalah yang satu, keadilan terdistributif atau hubungan keadilan antar negara terhadap warga negaranya. Yang kedua, keadilan legal, keadilan antara warga negara terhadap negara. Dan ketiga, keadilan komutatif, hubungan keadilan antar warga negara satu dengan lain. Next. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan ke makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila bukan berasal dari ide-ide bangsa lain, melainkan berasal dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri. Kumpulan nilai-nilai yang dari kehidupan lingkungan sendiri dan yang diyakini kebenarannya kemudian digunakan untuk mengatur masyarakat. Inilah yang dinamakan ideologi. Pancasila sebagai ideologi jelas mempunyai nilai demokratis. Hal itu telah ditunjukkan oleh asas sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Suatu ideologi yang demokratis adalah ideologi terbuka, yaitu mampu menerima pemikiran baru dalam rangka pengembangan atau penyempurnaan perwujudan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak sekedar dapat menerima, bahkan mendorong untuk dapat menciptakan pemikiran-pemikiran baru tersebut dalam rangka lebih menyegarkan dan memperkuat referensi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pendagang cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, kebangsaan, dan bernegara. Jadi selanjutnya ada tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era globalisasi. Globalisasi membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan-perubahan di berbagai negara. Kemampuan menghadapi tantangan yang amat besar dan akan melanda
kehidupan nasional, sosial, dan politik, bahkan mental dan bangsa. Maka benteng yang terakhir ialah keyakinan sosial atas dasar negara Pancasila, yang sebagai benteng dalam menghadapi tantangan pada era globalisasi yang semakin berkembang pada saat ini. Tantangan yang lain yaitu banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi. Tantangan yang dihadapi negara dalam konteks aktualisasi nilai-nilai ideologi sejauh ini adalah berkembangnya berbagai paham yang kurang sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Kondisi seperti itu menghasilkan adanya dialek dan terjadinya tarik-menarik dalam diri warga negara. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik di era globalisasi. Globalisasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari bagi masyarakat dunia, khususnya pada masyarakat Indonesia. Untuk itu, diperlukannya penumbuhan kembali Pancasila agar tetap menjadi kajian generasi muda, khususnya para peserta didik. Yaitu salah satunya dapat dimulai dari pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, atau bahkan hingga ke perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan Pancasila memiliki kaitan erat dengan pendidikan pada umumnya, dan secara khusus pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi bagi peserta didik bisa dilaksanakan dengan menumbuhkan sifat nasionalisme pada peserta didik. Nasionalisme dapat dipupuk kembali dengan momentum-momentum yang tepat, seperti pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan Hari Besar Nasional lainnya. Bukan itu saja, nasionalisme juga dapat dibangun melalui karya seni seperti menciptakan lagu-lagu yang berslogan cinta tanah air, melukis, seni peran yang bertajuk semangat juang untuk negara, dan karya-karya seni lainnya. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produk dalam negeri, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, bangsa. Selain diberikan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, saat ini nilai-nilai Pancasila tersebut mulai diterapkan pada keseluruhan mata pelajaran yang lain. Hal ini diwujudkan dengan penanaman nilai-nilai karakter pada setiap kegiatan pembelajaran di kelas. Bahkan, nilai-nilai karakter yang akan diterapkan dalam setiap pembelajaran ini sudah harus dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sebelumnya. Nilai karakter yang diterapkan disesuaikan dengan kompetisi dasar yang akan dicapai dalam setiap pembelajaran. Selain itu, nilai karakter ini juga digunakan untuk mendiskusikan berbagai isu-isu terbaru yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang Pancasila, sehingga peserta didik terbiasa memandang, menganalisis, menyikapi, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai karakter dalam Pancasila terhadap isu atau fenomena di sekitarnya. Dengan begitu, peserta didik dapat terus mengikuti perkembangan globalisasi, namun tetap dapat mempertahankan nilai-nilai. Kemudian ada penutup. Setelah pemaparan tadi, dari kelompok kami menarik kesimpulan, Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain. Pancasila bersifat subjektif,
Artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi bagi peserta didik tidak bisa dilaksanakan dengan menumbuhkan sifat nasionalisme pada peserta didik. Nasionalisme dapat dipupuk kembali dalam momentum-momentum yang tepat seperti pada peringatan Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari-hari besar nasional lainnya. Guru maupun dosen yang tulus mengajar dengan baik dan ikhlas menuntun para siswa hingga mampu mengukir prestasi yang gemilang, pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh dengan segenap kemampuannya demi nama baik bangsa dan negara, serta cinta terhadap bangsa tanpa malu-malu menggunakan produk-produk dalam negeri demi kemajuan ekonomi negara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.